Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan materi tentang sekolah dan konteks sosial kultural. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Budi Gunawan. Dan saya Nurhasan Wirdani. Dan saya Desya Kusumantri. Pendidikan sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan ada yang mengatakan pendidikan sudah ada sejak masih ada dalam kandungan. Dipertanyakan apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan peserta didik, yang ditandai dengan adanya kemandirian oleh peserta didik, sehingga bisa dikatakan pendidikan adalah lembaga yang dibentuk untuk mendewasakan manusia dalam berbagai aktivitas dan pemberian pengalaman-pengalaman belajar untuk mengetahui kehidupan. Dan pendidikan juga mempunyai wadah atau tempat untuk belajar secara detail tanpa adanya gangguan, yaitu pendidikan dapat dilaksanakan pada sekolah. Sekolah adalah tempat para peserta didik dan tenaga pendidik melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pada materi ini, di sini kami akan membahas beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu sekolah, yang kedua, apa itu sosiokultural, yang ketiga, yaitu bagaimana hubungan sekolah dan sosiokultural, yang keempat, apa tujuan sekolah dan sosiokultural dalam masyarakat, yang kelima, yaitu apa kelebihan dan kelemahan teori sosiokultural, yang terakhir yaitu bagaimana penerapan aplikasi teori sosiokultural dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah. Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk pelajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Dari definisi tersebut bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat sekarang, dan sekolah juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu sosiokultural. Menurut Ranjabar menyatakan bahwa sosiokultural mengandung makna sosial dan budaya. Di sini, sosial diartikan sebagai masyarakat atau kemasyarakatan dan budaya. Kultur atau kebudayaan adalah cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidup. Sosiokultural merupakan gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Baik, di sini saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi mengenai hubungan sekolah dan sosiokultural. Sekolah adalah wadah atau lembaga yang dibangun untuk melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan sosiokultural adalah ilmu yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia sesuai dengan kebudayaan yang dilaksanakan. Jadi, kedua hal tersebut, baik itu sekolah sosiokultural, saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan keduanya bisa dilihat dari beberapa fungsi sekolah. Dari fungsi sekolah tersebut dapat kita simpulkan hubungan sekolah dengan sosiokultural sangatlah erat, yang dimana sekolah sebagai wadah untuk menyalurkan ilmu-ilmu sosiokultural. Pada sisi lain, sekolah dihadapkan pada kenyataan perkembangan budaya masyarakat yang sangat cepat. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap berbagai aspek-aspek budaya dan masyarakat yang begitu cepat menjadikan sekolah mempunyai misi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Bagi orang-orang atau masyarakat yang menempatkan pemikiran pada orientasi edukasi untuk memajukan masyarakat, tidak menginginkan perubahan-perubahan masyarakat secara radikal, apalagi dengan jalan berontak atau kekerasan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap institusi dan struktur sosial yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelembagaan pendidikan itu pada hakikatnya merupakan lembaga konservatif yang berfungsi untuk mempertahankan dan mewariskan budaya sambil berusaha mengembangkan budaya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua yang saya bahas itu mengenai tujuan sekolah dan sosiokultural. Kultural yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mempersiapkan anak didik agar dapat mengantisipasi masa depan tanpa harus meninggalkan budaya dan nilai yang sudah menjadi karakteristik masyarakat. Yang kedua, kepentingan tersebut di atas tidak perlu dianggap sebagai asumsi yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus ditempatkan di dalam satu kontinum. Dari uraian-uraian tersebut di atas, nampak bahwa pembicaraan tentang persekolahan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang masyarakatnya.
Sebab sekolah diciptakan oleh masyarakat, dipelihara oleh masyarakat, dan dikembangkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sangat tepat kalau tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu berpusat pada 3 lembaga, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam proses pembentukan masyarakat yang berkualitas. Tanpa kerjasama ketiga lembaga tersebut dalam proses pendidikan, sulit diharapkan pendidikan dan sekolah mencapai mutu yang tinggi. Baik, saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori sosiokultural. Berdasarkan teori Vygotsky, akan diperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, ada pembelajaran perlu lebih lalu dengan tingkat perkembangan potensinya lebih dari tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, ada pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya lebih dari kemampuan intramental. Yang keempat, ada anak diberi kesempatan yang luas untuk terintegrasi pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Yang kelima, ada proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat kepindahan tetapi lebih merupakan konstruksi. Nah, kelemahan dari teori sosiokultural ini yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teorian perilaku. Nah, selanjutnya ada penerapan aplikasi teori sosiokultural dalam pendidikan. Nah, penerapan teori sosiokultural ini dalam pendidikan dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan tidak resmi atau keluarga. Nah, dalam pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak ini pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda. Karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam. Misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, harmonis dalam keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, ada pendidikan tidak resmi. Nah, pendidikan tidak resmi ini yang berbasis budaya, banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya, khusus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan dan sosial masyarakatnya. Nah, yang ketiga ada pendidikan resmi. Aplikasi teori sosial kultural ini pada pendidikan resmi dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain kurikulum, guru, dan juga siswa. Adapun kesimpulan dari beberapa perumusan masalah tadi yaitu sekolah adalah tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan sekolahlah yang akan membimbing para peserta didik untuk mengetahui sesuatu hal, begitu pula tentang apa yang dipelajari dalam sekolah yaitu sosiokultural agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya sehingga dapat dilestarikan pada generasi-generasi berikutnya. Dan pendidikan sosiokultural yaitu mempelajari dan mempertahankan budaya dapat dilakukan di ruang lingkup keluarga sebagai pendidikan informal dan di masyarakat sebagai pendidikan non formal dan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pada penerapan sosiokultural harus tetap memperhatikan caranya dan harus juga mengikuti perkembangan zaman agar bisa disesuaikan pada zaman itu juga karena apabila tidak diperhatikan hal tersebut tentu peserta didik akan juga mendapatkan negatif budaya yang tidak sesuai dengan pada zaman itu. Itulah pembahasan materi tentang sekolah dan sosiokultural. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.